Kasus kali ini terjadi pada tahun 1994 di Jepang. Suatu hari di awal bulan November, warga menemukan sebuah kantong putih mengambang di dekat pelabuhan Yokohama. Setelah dibuka, tampaklah jenazah bengkak seorang wanita. Beberapa hari kemudian, ditemukan dua kantong lagi di dasar laut. Hasil pemeriksaan diperoleh bahwa wanita tersebut telah meninggal karena jeratan di leher, sebelum kemudian dimasukkan ke dalam kantong dan dibuang di laut. Apa yang terjadi dengan wanita itu dan dua kantong yang lain? Siapakah yang tega melakukannya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Pada tanggal 3 November 1994 di pelabuhan Yokohama, Jepang, 20 mil di selatan Tokyo, warga sekitar serta penjaga pelabuhan menemukan kantong plastik putih misterius mengambang di dekat pelabuhan. Kantong putih besar yang terlihat berat itu menyerupai karung beras yang diikatkan pada batu besar supaya bisa tenggelam. Setelah dibuka, ternyata kantong itu berisi tubuh bengkak seorang wanita yang kemudian dikenali bernama Eiko Nomoto, berusia 31 tahun, warga Tsukuba, 60 mil sebelah utara Tokyo. Setelah itu, pada tanggal 7 November, pasukan penyelam menemukan kantong kedua yang berisi putrinya Manami 2 tahun. Dan kemudian pada tanggal 12 November, mereka menemukan kantong ketiga yang berisi putranya Yusaku 1 tahun dari perairan yang sama. Jenazah ketiganya diyakini telah dilemparkan ke air oleh seseorang yang berhenti di atas jembatan di dekatnya. Beberapa hari sebelum jenazah mereka ditemukan, suaminya telah mengajukan laporan orang hilang, yaitu istri dan dua anak mereka. Dr. Iwao Nomoto, suami dari Eiko Nomoto yang berusia 29 tahun, tampak kaget setelah mendengar berita penemuan jenazah keluarganya di pelabuhan. Sebagai kerabat terdekat, ia kemudian dipanggil sebagai saksi oleh polisi. Pada saat diinterogasi, ia memberikan kesaksiannya bahwa ia melihat keluarganya hidup saat terakhir kali melihat mereka. Namun, selama wawancara, sesuatu di pergelangan tangan Dr. Nomoto menarik perhatian penyidik. Ada sejumlah luka kecil dan lecet di pergelangan tangannya, dan luka yang tampaknya relatif baru karena hanya sembuh sebagian. Sambil lalu, para penyelidik bertanya kepada Dr. Nomoto tentang luka-lukanya, yang ia jawab bahwa cakaran itu berasal dari seekor anjing. Para penyelidik kemudian menaruh curiga pada suaminya tersebut. Apalagi suaminya itu sempat menunda pelaporan keluarganya hilang selama beberapa hari. Tetapi mereka tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Dr. Nomoto lah yang telah menghabisi istri dan anak-anaknya. Kasus itu kemudian tampak macet selama beberapa minggu. Berita penemuan jenazah keluarga ini menduduki puncak berita utama, surat kabar, dan TV di seluruh Jepang. Dan kemudian dengan cepat, detail kehidupan pribadi Eiko mulai muncul ke permukaan. Di balik kehidupan mewah yang tampak menyilaukan, bahkan menurut standar Jepang, keluarga Nomoto mengalami masalah yang ditutupi. Dr. Iwao Nomoto yang saat itu berusia 29 tahun sudah berpenghasilan lebih dari 100.000 US dollar setahun dalam praktik medisnya dan menjalani kehidupan sempurna yang tampaknya dibayangkan oleh sebagian besar masyarakat. Ada rumah besar yang indah 1 jam dari Tokyo di prefektur Ibaraki, 2 Golden Retriever, dan 2 mobil baru. Istrinya, Eiko Nomoto, tampak seperti ibu teladan. Ia sudah membawa putrinya yang berusia 2 tahun ke 5 kelas persiapan untuk membantu putrinya masuk ke jenjang pendidikan sekolah yang bermutu. Tetapi satu demi satu fakta yang membingungkan muncul. Pertama, dilaporkan bahwa Nyonya Nomoto bekerja kembali menjadi perawat. Itu tampak aneh, mengingat kemakmuran keluarga mereka dan keengganan budaya Jepang untuk memperkerjakan wanita. Tetapi praktik semacam itu menjadi lebih umum akhir-akhir ini bagi keluarga yang ingin memenuhi standar sosial yang tinggi dan memberikan pendidikan yang mahal untuk anak-anak mereka. Banyak uang telah masuk, tetapi tidak pernah cukup. Hutang kartu kredit Nyonya Nomoto begitu besar, sehingga sebuah toko baru-baru itu menolak pembelian mesin jahit Nyonya Nomoto karena kartu kreditnya sudah melewati limit pemakaian. Eiko Nomoto telah bercerai sebelum pernikahannya dengan Dr. Iwao Nomoto.
Sedangkan Dr. Nomoto dilaporkan telah terlibat dalam perjudian dan hubungan di luar nikah. Biaya pendidikan anak-anak pun juga menjadi masalah. Berbagai kegiatan persiapan sekolah putri mereka, Manami, telah menelan biaya lebih dari 5.000 US dollar. Wartawan menemukan bahwa Eiko Nomoto telah mengambil pekerjaan sampingan, bekerja paruh waktu di bar pakaian dalam, di mana wanita dengan pakaian super tipis melayani pengusaha Jepang yang mabuk. Itu tentunya bukan tempat yang Anda harapkan untuk menemukan istri dokter. Tetapi kenyataannya, Jepang dipenuhi dengan tempat-tempat seperti itu, dan banyak wanita yang sudah menikah bekerja di sana. Opini publik tentang Eiko mulai beralih menjadi istri dan ibu yang buruk. Rincian lebih lanjut tentang kehidupan pribadinya diungkapkan pada hari-hari berikutnya, setelah penyelidik menemukan buku harian saat memilah-milah barang-barang pribadinya. Ternyata pernikahan mereka bermasalah. Penyelidik segera menyadari bahwa retaknya pernikahan mereka adalah akibat perselingkuhan Dr. Nomoto yang memberinya motif kuat untuk membunuh istri dan kedua anaknya. Berdasarkan temuan mereka dari buku harian Eiko, polisi memanggil Dr. Nomoto sekali lagi, kali ini sebagai tersangka. Dr. Nomoto menepis semua kecurigaan yang mengarah padanya, kecuali satu hal. Rekaman CCTV di dekat tempat mayat ditemukan, terlihat mobil dengan plat nomor milik Dr. Nomoto, dan setelah ia ditunjukkan foto-foto jenazah anak-anaknya, akhirnya ia mengakui perbuatannya. Iwao Nomoto dibesarkan di pedesaan prefektur Ibaraki, di mana ia adalah siswa yang sangat baik di sekolah. Ia kemudian diterima di sekolah kedokteran dengan mudah, dan membuat keluarganya bangga dengan menjadi seorang dokter. Iwao Nomoto pertama kali bertemu Eiko di klub tenis lokal pada tahun 1990. Saat itu Iwao masih berusia 25 tahun, seorang dokter magang di rumah sakit, dan Eiko seorang perawat berusia 27 tahun. Pada saat itu, Iwao sudah menjalin hubungan dengan wanita lain, tetapi ia jatuh cinta dengan Eiko, dan tak lama kemudian mereka pindah bersama. Namun, bahkan setelah tinggal bersama Eiko, Iwao Nomoto masih berhubungan dengan wanita lain yang pernah ia kencani sebelumnya. Suatu saat, Eiko hamil. Ia terpaksa mengakhiri hubungannya dengan teman kencannya dan memilih menikah dengan Eiko demi bayi mereka. Dr. Iwao Nomoto kemudian bekerja di sebuah rumah sakit besar dengan gaji tahunan lebih dari 100.000 US dollar. Meskipun penghasilannya besar, tetapi ia berjuang untuk melunasi hutangnya setiap bulan karena serangkaian investasi yang tidak bijaksana. Ia telah membeli 3 properti apartemen di Kobe dan daerah Osaka dan melakukan pembayaran bunga yang besar untuk melunasi hipotek. Eiko yang menyadari kondisi keuangan suaminya memutuskan untuk bekerja supaya dapat membantu keuangan keluarga. Ia bekerja sebagai asisten perawat di siang hari dan bekerja sambilan di nightclub pada malam hari. Itu adalah tugas yang sulit, tetapi Eiko merasa ia tidak punya pilihan lain untuk membuat suami dan bayinya bahagia. Tetapi suatu hari dunianya runtuh setelah ia menemukan alasan sebenarnya di balik masalah hutang suaminya. Eiko menemukan bahwa Iwao telah berselingkuh dengan banyak perawat dari rumah sakit tempat ia bekerja. Iwao bahkan telah memberikan kunci asramanya kepada salah satu perawat, di mana mereka akan mengadakan pertemuan rahasia untuk berkencan. Bahkan apartemen yang telah dibeli Iwao sebenarnya adalah hadiah untuk salah satu wanita simpanannya. Eiko menjadi bingung dan sedih karena menyadari bahwa semua pengorbanannya sia-sia. Ia menjadi marah, dan saat itulah ketegangan mulai meningkat di antara pasangan itu. Setelah banyak pertimbangan, Eiko mengajukan perceraian kepada Iwao dan menuntut penyelesaian $1 juta, serta tunjangan anak sebanyak $10.000 setiap bulan. Iwao memohon kepadanya untuk mempertimbangkan kembali dan berjanji bahwa ia tidak akan pernah selingkuh lagi. Eiko pun kemudian memberikan kesempatan kedua pada Iwao, meskipun Iwao tidak pernah berubah setelah itu. Setelah kelahiran anak kedua mereka, Iwao terus berhubungan dengan wanita-wanita lain. Namun demi masa depan anak-anaknya, Eiko tidak ingin bercerai. Ia menawarkan persyaratan yang sangat murah hati untuk suaminya yang memungkinkan ia untuk tetap berhubungan dengan wanita lain.
hanya jika ia berjanji untuk tidak menghabiskan malam di luar rumah dan menghabiskan akhir pekan bersama dengan keluarga. Tetapi bahkan persyaratan itu tidak cukup bagi Iwao. Ia terus melanggar kesepakatan mereka. Kesabaran Eiko pun mulai habis. Ia memutuskan untuk tidak lagi membantu suaminya membayar tagihan-tagihannya. Eiko mulai menghabiskan uang yang ia peroleh hanya untuk anak-anaknya dan membeli barang-barang mewah untuk dirinya sendiri. Menurut pengakuan Dr. Iwao Nomoto, Eiko dan anak-anaknya ia bunuh tanggal 29 Oktober. Pasangan itu bertengkar sekali lagi karena perselingkuhannya pada jam 5 pagi, dan di saat pertengkaran memanas, Eiko pergi ke dapur untuk mengambil tali, kemudian mengikatkan tali di lehernya. Ia sudah muak dengan suaminya berselingkuh dengan wanita lain dan mengancam akan bunuh diri. Eiko juga mengatakan kepada Iwao bahwa ia akan memastikan semua orang di rumah sakitnya tahu tentang perselingkuhannya. Pada saat itu, Iwao menjadi takut bahwa karir medisnya akan terancam. Ia tidak dapat membiarkan hal itu terjadi. Dengan insting, ia meletakkan tangannya di tali di leher Eiko dan menarik sekuat tenaga yang ia bisa. Beberapa saat kemudian Eiko lemas dan sudah tidak bernafas. Saat itu jam 5.30 pagi dan anak-anak mereka akan segera bangun. Kembali menurut pengakuan Dr. Iwao Nomoto, ia sampai pada kesimpulan bahwa anak-anaknya tidak akan pernah bahagia mengetahui bahwa ibu mereka meninggal dan ayah mereka adalah seorang pembunuh. Dengan pemikiran ini, ia pergi ke kamar mereka, dan nyawa kedua anak itu diambil dari mereka dengan tangan ayah mereka sendiri. Dr. Iwao Nomoto masih muncul untuk bekerja seperti biasa di rumah sakit, sambil memikirkan cara terbaik untuk membuang jenazah mereka. Ia memutuskan untuk membuangnya di laut, diikat ke batu supaya tenggelam. Setelah pulang hari itu, ia meletakkan masing-masing mayat di dalam kantong plastik besar dan memasukkannya ke dalam bagasi mobilnya. Tetapi ia tidak langsung menuju ke laut untuk membuang mayat-mayat itu. Ia berhenti di klub tanpa busana dan rumah bordil malam itu, sementara jenazah istri dan dua anaknya masih di dalam mobilnya. Setelah itu, Dr. Nomoto berkeliling tanpa tujuan sebelum akhirnya membawa kendaraannya untuk berhenti di jembatan dan membuang mereka ke laut. Kemudian kembali ke rumah. Dr. Iwao Nomoto terus berperilaku seperti pria tanpa rasa bersalah atau penyesalan. Ia mengunjungi agen perjalanan keesokan paginya untuk merencanakan liburan ke Hokkaido dengan salah satu selingkuhannya. Pada waktu yang sama, ia menelepon polisi dan mengajukan laporan orang hilang untuk istri dan dua anaknya. Ia yakin jenazah keluarganya akan hilang di laut dan tidak akan pernah ditemukan lagi. Namun hanya beberapa hari kemudian, mayat mereka ditemukan dan buku harian Eiko serta rekaman CCTV kendaraannya menggagalkan apa yang ia anggap sebagai kejahatan sempurna. Dr. Iwao Nomoto ditangkap pada tanggal 25 November 1994, 3 minggu setelah mayat istrinya ditemukan. Ia didakwa pembunuhan terencana selama persidangannya, namun ia mengklaim bahwa tindakannya spontan dan terjadi saat kondisi pertengkaran memanas. Jaksa penuntut meminta hukuman mati, namun pengadilan memutuskan bahwa ini merupakan kasus pembunuhan yang tidak direncanakan dan menghukum Dr. Nomoto dengan penjara seumur hidup. Ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi keputusan hakim. Salah satunya adalah kumpulan kesaksian yang baik dari teman-teman Dr. Nomoto, kolega, dan pasiennya di rumah sakit. Mereka semua memuji Dr. Nomoto dengan mengatakan bahwa ia adalah orang yang baik dan lembut kepada mereka. Pengadilan bahkan menerima sekitar 3.000 petisi dari orang-orang yang menuntut agar Dr. Nomoto diberikan keringanan hukuman. Ia kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut, dan kasusnya diteruskan ke Pengadilan Tinggi Tokyo yang menguatkan hukuman seumur hidupnya pada tanggal 30 Januari 1997. Tetapi apakah itu benar-benar kebenaran bahwa ia tidak merencanakan terlebih dahulu? Seperti kita ketahui, ia adalah seorang pria yang menyimpan jenazah keluarganya yang ia habisi di bagasi kendaraannya saat ia berkeliling dan mengunjungi beberapa tempat hiburan malam. Ia juga adalah seorang pria yang berusaha melenyapkan jenazah keluarganya
dan berencana untuk pergi berlibur dengan wanita lain keesokan harinya. Jadi, bagaimana menurut pendapat kalian? Sekian kisah dari kasus Dr. Iwao-Nomoto kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.